Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan buat satu buah form dengan desain sendiri, di mana nantinya kita akan melakukan operasi pada record database atau tabel yang kita miliki. Nah, caranya, kalau tadi kita buat menggunakan form wizard, kita akan buat menggunakan form dari blank form seperti ini, atau dari design form juga langsung bisa. Nah, tentu saja di sini belum ada nama formnya, kita bisa berikan nama, misalkan form pelanggan. Kalau tadi kan pelanggan, kita buat form pelanggan seperti ini. Oh, dia tidak boleh pakai underscore, berarti kita langsung saja buat form pelanggan. Oke, sudah ada form pelanggannya yang ada di sini. Nah, untuk bisa mengakses form ini agar bisa berinteraksi dengan tabel, maka kita tentukan dulu pada bagian properti sheet di sini. Kita ada design view, property sheet di sini. Nah, kita buat atau tampilkan dulu record source-nya yang mana atau sumber dari datanya yang mana, yaitu yang data pelanggan, tabel pelanggan. Oke, sehingga nanti kita bisa tambahkan ada field yang sudah terkait dengan data pelanggan sendiri atau tabel pelanggan. Kalau saya klik pada add existing field, akan muncul ID pelanggan, nama depan dan nama belakang seperti ini. Oke. Nah, untuk ada tampilnya sebuah form, akan kita buat dulu bagian header atau bagian judulnya. Misalkan saya ingin menampilkan label seperti ini, yaitu tampil formulir data pelanggan. Nah, ini desainnya kita bisa tentukan sendiri, misalkan hurufnya akan berukuran seperti apa. Nah, kita lihat desain format. Nah, ini dia, misalkan hurufnya saya contohkan berupa seperti ini, saya tebalkan, saya beri warna merah misalkan seperti ini. Kita lihat ini adalah properti untuk area di mana teks tersebut akan berada. Tentunya nanti akan menyesuaikan hurufnya, saya jadikan 20 misalkan. Nah, berarti kalau area terlalu kecil, dia akan pindah ke bawah. Kita tambahkan area ke sebelah kanannya, lalu kita align center. Oke, formulir data pelanggan sudah kita miliki bagian bagian header. Kita akan tambahkan ornamen dulu, yaitu misalkan saya berikan garis atau line seperti ini. Oke, garis. Nah, ini dia, garisnya sudah ada. Ini ada formatnya, line 1, save outline berwarna misalkan merah juga supaya terlihat. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi dari desain. Saya ingin menambahkan field. Oke, add existing field seperti ini. Kita tambahkan ID pelanggan, tinggal double klik, lalu akan muncul di sini. Nah, lihat bahwa tinggal saya klik dan drag akan tampil ada dua buah, yaitu berupa caption atau label dan juga recordnya, atau di sini disebut dengan text boxnya. Kita lihat. Oke, ID pelanggan. Ini artinya pada bagian ini kita bisa berikan kode atau teks apapun yang Anda inginkan, tapi tidak akan berpengaruh kepada si recordnya. Jadi di sini misalkan saya berikan nama nomor ID, dan di sini ada ID pelanggan. Lalu di sini ada nama depan. Klik and drag juga Anda bisa lakukan seperti ini. Nama depan ini align-nya adalah right, dan ini nama depan. Oke, align-nya right juga. Nama depan biasanya kan ada orang dengan ada namanya panjang, jadi kita sesuaikan. Lalu ada nama belakang. Nama belakang saya double klik seperti ini, Anda geser. Nah, ini nama belakang. Align-nya right. Ini saya klik bagian properties untuk merubah ukurannya.
seperti ini. Kita lihat dulu bagaimana akan tampil form view-nya. Nah, ini dia nomor ID, nama depan, nama belakang. Kita balik lagi ke design view. Nah, nama belakangnya kurang panjang, misalkan kita geser seperti ini. Oke, kita sudah punya form pelanggan. Saya save, saya tampilkan form view. Nah, di sini secara otomatis bahwa akses juga akan menampilkan operasi pada record. Tapi kalau kita tidak menginginkan menggunakan operasi pada tabel ini, kita bisa buat menggunakan ada tombol sendiri. Tombolnya yang kita inginkan. Di sini ada pilihan yaitu berupa tombol button. Saya klik button, saya klik, dia akan aktif seperti ini. Tinggal saya klik sekali, nah akan tampil command button wizard. Artinya kita mau ngapain dengan tombol ini ketika diklik. Nah, di sini akan ada beberapa kategori dan aksi. Untuk aksi ini akan tampil sesuai dengan kategori yang sedang terpilih. Ada record navigation, navigasi antar record, lalu ada record operation, ada juga form operation. Oke, ada report operation dan aplikasi. Misalkan ada quit aplikasi, berarti akan keluar dari aplikasinya. Kita akan bekerja dulu pada record navigation. Nah, di sini tadi kita lihat ada next record, previous record, ada last dan ada first. Nah, kita juga bisa berikan atau buat record dengan menggunakan teks yang kita inginkan. Oke, misalkan saya ingin buat record navigation dengan menuju ke next record atau go to next record. Saya pilih next. Nah, di sini akan ada pilihan. Anda akan mau menampilkan teks atau mau menampilkan picture. Picture berarti ada, bisa pilihannya adalah arrow right atau go to next seperti ini, seperti tombol play. Atau saya pilih teks. Di sini akan saya coba tampilkan teks dulu, yaitu next record. Saya pilih next. Nah, ini akan diberikan atau dibuat satu buah nama yang terkait dengan si buttonnya, yaitu command 5 seperti ini. Saya pilih next. Nah, oke, saya tempatkan pada posisi tertentu. Lalu saya ingin tambahkan lagi yang kedua, tombolnya adalah ada next record, berarti ada previous record atau record sebelumnya, previous record. Oke, tadi teks juga, saya pilih teks, saya pilih next, saya pilih finish. Previous record saya simpan di tempat yang seharusnya, misalkan di sebelah kiri, next di sebelah kanan, previous di sebelah kiri. Lalu kita juga ingin menambahkan ada tombol yang lain. Oke, misalkan saya ingin menuju ke last record, go to last record. Dia akan menuju ke data terakhir. Jadi kita ingin mengetahui bahwa data yang terakhir adalah namanya siapa. Ini teksnya kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Pilih next, pilih finish, ini dia. Data terakhir. Kalau ada data terakhir berarti yaitu ada kebalikannya, yaitu data awal atau data pertama. Go to first record. Next. First record, misalkan awal. Ini hanya teks saja. Lalu klik finish, saya simpan di tempat yang diinginkan seperti ini. Ukuran dari tombolnya kita bisa sesuaikan seperti ini. Jadi misalkan kalimat atau teks paling banyak yaitu previous record, tombolnya ukurannya segini. Yang next record juga saya ingin arahkan bahwa dia tampilnya ukurannya kurang lebih sama. Yang terakhir juga sama seperti ini, kurang lebih mirip panjang dari tombolnya. Kita lihat dulu, kita save dan kita klik form view. Kita lihat, nah ini dia bagaimana tampilnya form yang kita buat dengan cara design view dan menggunakan tombol yang sudah kita buat sendiri. Ketika saya klik next record, dia akan menuju ke record berikutnya. Next record, previous record juga sama, lalu ada terakhir dan ada awal. Oke, itu cara menambahkan tombol pada
form menggunakan Microsoft Access. Kita lihat lagi, ada design view. Nah, ketika terakhir adalah saya mau menambahkan data record yang baru, berarti dengan mudah kita tinggal klik button, saya klik di satu area, lalu akan muncul seperti ini, ada record operation. Nah, kita ingin ngapain nih? Kita mau add new record, ada delete record, seperti itu. Oke, saya pilih add new record, saya pilih next. Nah, saya tambahkan teks berupa, misalkan teksnya adalah tambah data seperti ini. Oke, saya pilih next dan pilih finish, akan muncul tambah data seperti ini. Jadi artinya ketika saya simpan lalu formnya saya tampilkan, ketika klik tambah data maka dia akan membuat satu form di mana filter tidak berisi data atau kosong dan Anda diminta untuk memasukkan data. Misalkan saya tambahkan seperti ini. Oke, kalau saya klik tambahan data lagi, apakah dia akan tersimpan? Kita lihat pada bagian pelanggannya. Nah, ternyata tidak, berarti harus ada satu lagi, yaitu pilihan simpan. Oke, kita lihat dulu previous record. Oh, ada, berarti tersimpan tadi karena kita lihat apakah memang ada atau tidak. Previous, next. Seharusnya tersimpan, tadi saya masukkan 6. Oke, saya close dulu, saya save, saya close. Datanya di sini pada form tidak tersimpan ternyata. Pada telepon tidak ada atur. Oke, di sini kita lihat, nah belum tersimpan. Jadi pada form pelanggan, next record, di sini ada, tapi pada tabelnya ternyata belum tersimpan. Kita coba lagi, design view. Saya ingin tambahkan satu buah form namanya, satu buah tombol namanya adalah simpan. Record operation, save, record. Ini dia, simpan. Artinya pada form tersebut datanya akan tersimpan ke tabel. Kita coba. Oke, saya sesuaikan ukurannya, lalu saya save. Desain formnya saya pilih form view. Terakhir, nah ini datanya adalah Arthur Sibarani. Pada tabel pelanggan ini belum ada, tapi pada form pelanggan ini masih ada. Saya klik simpan. Nah, kita lihat belum tersimpan juga. Oke, seharusnya ada ya. Nah, kita coba simpan data awal, next record, 6 reviews. Nah, tidak ada. Ini sudah ada, tapi ketika disimpan seharusnya dia akan kita coba dulu, atau Anda coba lakukan untuk membuat form pelanggan atau buat form berdasarkan tabel yang sudah pernah Anda buat sebelumnya sehingga tampil seperti ini. Anda buat dua buah form, yaitu menggunakan wizard dan yang kedua adalah menggunakan desain sendiri. Oke, Anda masukkan beberapa tombol seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir adalah simpan. Anda coba apakah datanya tersimpan juga ke tabel pelanggan atau tidak. Seharusnya tersimpan seperti ini. Oke, di sini sudah ada tambahan record kelima. Oke, kita coba. Baik, itu adalah cara membuat form menggunakan Microsoft Access, dan materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu menggunakan form sendiri untuk menampilkan menu pada aplikasi akses yang Anda buat. Jadi formnya nanti kita buatkan tombol, Anda klik tombol tersebut akan masuk ke mana, misalkan akan masuk ke halaman form data pelanggan atau ke halaman yang lainnya berdasarkan tabel yang Anda buat. Lalu nanti akan kita buat report.
atau laporan. Jadi bagaimana nanti data-data yang Anda buat akan terbentuk satu buah laporan yang diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.